Ramadan sebentar lagi akan datang. Bulan yang setiap tahun kita tunggu. Namun seringkali kita sambut hanya dengan kesibukan. Kita sibuk menyusun jadwal, sibuk merencanakan ibadah, sibuk menata tampilan luar, tapi lupa bertanya ke dalam hati. Apakah hatiku siap? Puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, buka bersama. Semuanya indah, semuanya baik. Tapi saudaraku, ibadah bukan soal banyaknya aktivitas. Karena bisa jadi, amal yang terlihat bercahaya, pelan-pelan rusak oleh penyakit yang kita rawat sendiri. Karena itu, menjelang Ramadan, yang paling kita butuhkan bukan hanya persiapan fisik, bukan hanya jadwal, tetapi muhasabah, mengoreksi diri, menyapu hati, dan bertanya dengan jujur, apakah amal-amalku masih selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ada perkara-perkara yang bisa merusak amal, merusak sholat, merusak puasa, bahkan seluruh ibadah. Dan yang pertama, sibuk mencari aib orang lain. Saudaraku, jujurlah pada diri sendiri. Betapa mudahnya kita hari ini membicarakan kekurangan orang lain. Di warung, di grup chat, di media sosial, kesalahan orang lain terasa begitu menarik. Padahal, saat kita sibuk mencari aib orang lain, di saat yang sama, kita sedang lupa pada dosa kita sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dirinya hingga tak sempat mengurus aib orang lain. Ramadan bukan hanya menahan lapar, tapi menahan lisan, menahan jari, menahan hati dari kebiasaan menghakimi. Yang kedua, hati yang keras. Hati yang sulit menerima nasihat, hati yang selalu merasa benar, hati yang menolak ditegur. Padahal, hati adalah raja. Jika hati baik, baiklah seluruh tubuh. Jika hati rusak, rusaklah semuanya. Ramadan datang untuk melembutkan hati, bukan untuk meninggikan ego. Yang ketiga, cinta dunia yang berlebihan. Mencari dunia bukan dosa. Yang berbahaya adalah saat dunia menjadi tujuan akhir. Harta, jabatan, pujian. Jika itu menguasai hati, kita mulai menghalalkan apa yang seharusnya dijaga. Padahal, dunia ini sementara, dan akhirat ditentukan oleh cara kita menjalani dunia. Ramadan datang untuk melonggarkan genggaman kita pada dunia. Yang keempat, hilangnya rasa malu. Maksiat dipertontonkan, aib diceritakan, yang dulu memalukan, kini dianggap biasa. Padahal, malu adalah bagian dari iman, dan puncak malu adalah malu kepada Allah. Jika di siang Ramadan kita sendirian, tidak ada yang melihat, namun tetap tidak berani bermaksiat, itulah iman yang hidup. Yang kelima, angan-angan yang terlalu panjang. Banyak rencana, banyak nanti, banyak kalau sudah sempat, namun sedikit perubahan nyata. Ramadan bukan bulan janji, tapi bulan bukti.
Dan yang terakhir, terus-menerus dalam dosa, tanpa penyesalan. Kita terlahir suci, kitalah yang menghitamkan hati dengan dosa yang diulang tanpa taubat. Ramadan adalah undangan pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada diri yang bersih, pulang kepada hati yang jujur. Maka saudaraku, jangan hanya sibuk menambah amal, tapi sibuklah menjaga amal agar tidak rusak. Lunakkan hati, bersihkan jiwa, rendahkan diri. Semoga Ramadan ini bukan sekedar berlalu, tapi benar-benar mengubah kita.